Allah. Dan Mas! Mas Dahlan! Hai. Kenapa kamu? Ma, aku keguguran lagi, Ma. Kamu itu sudah 3 kali keguguran. Jangan-jangan memang kamu sengaja menggugurkan kandungan kamu. Enggak, Ma, enggak. Aku kepleset, Ma. Aku juga nggak mau kayak gini, Ma. Ma, Mas Dahlan mana, Ma? Hah, mana saya tahu? Kamu kan istrinya. Kenapa mesti tanya saya? Ma, kalau gitu Mama tolong anterin aku ke rumah sakit ya, Ma ya. Tolongin aku, Ma. Gak usah so manja nih. Jangan mentang-mentang kamu istrinya Mas Dahlan, kamu bisa minta tolong seenaknya. Kamu itu ya, jadi perempuan jangan sok lemah. Jangan sok manja. Jalan aja sendiri. Dah, yuk. Kemungkinan infeksi rahim. Itu baru kemungkinan. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebenarnya saya nggak pernah ngerasain sakit apapun loh, Dok. Justru saya ngerasain sakit itu pada saat saya hamil. Setiap usia kandungan saya 3 bulan, saya pasti mengalami keguguran. Sudah 3 kali Dian keguguran. Mama yakin ada yang tidak beres. Kamu harus menikah lagi. Suruh ceraikan Dian, Ma. Aku setuju, Ma. Nikah lagi untuk bisa mendapatkan keturunan. Tapi untuk saat ini, aku masih belum bisa menceraikan Dian. Mama juga tidak mau kamu poligami. Ceraikan Dian. Sama, Ma. Aku juga gak suka. Aku akan menceraikan Dian. Begitu wanita yang kedua aku nikahi, bisa mengandung anaknya aku, Mama. Kamu harus menikah dengan Kumala, keponakan Tanu. Tanu? Iya. Tanu temannya Papa? Iya. Dia itu sudah pantas menikah dengan kamu. Selain dia cantik, dia itu kan orang kaya. Kalian bener-bener keterlaluan ya? Kalian nggak punya perasaan? Hei, Dian, jaga bicaramu. Saya ini mertua kamu. Kamu tidak menghargai Mama ya. Dian tidak menghargai Mama. Iya, Mas. Mas Dahlan tuh harusnya tuh tegas dong. Istri yang gak punya rasa hormat dan sama sekali gak ngehargain orang tua, itu harus dipukul. Iya kan, Ma? Ya, dan sekalian kasih tahu kalau kamu mau nikah lagi. Dian! 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 Sikap yang kamu tunjukkan kepada Mama dan juga Rika adalah sikap yang sangat kurang ajar. Jadi aku yang salah. Setelah aku keguguran, pendarahan, bahkan aku ke dokter kandungan sendiri, tetap aku yang kurang ajar, Mas. Sekarang kamu kasar sama aku. Karena di mata kamu cuma Mama yang benar, aku yang salah. Aku nggak suka ya, kamu menyakiti Mama aku. Tapi aku nggak pernah ada niatan untuk nyakitin Mama, Mas. Nggak pernah. Ngomong kamu. Bentar ya. Iya lo Rista, kenapa? Halo, Tan. Dian gimana? Dicerai. Begini, Tan. Saya mau Kumala itu segera dipertemukan dengan Dahlan. Karena ini Dahlan sudah mau menikah dengan Kumala supaya bisa mendapatkan keturunan. Dia nggak dicerai, tapi begitu Kumala hamil, Dian langsung diceraikan. Oke. Besok aku sama Kumala ke rumah kamu. Benar ya? Saya tunggu. Ya, terima kasih. Kumala, besok kita ketemu Dahlan.
kamu harus menikah sama Dahlan. Oke. Kamu itu suami aku, Mas. Tapi kamu nggak pernah ngebela aku. Kamu nggak pernah peduli sama aku. Kamu tuh kenapa sih, Mas? Apa salah aku sama kamu? Alah, udahlah, nggak usah lebay. Kamu sendiri udah janji sama aku. Satu kali lagi kamu mengalami keguguran, maka kamu harus merelakan aku nikah lagi dengan seseorang. Kalau gitu kamu ceraiin aku sekarang. Aku nggak bisa menceraikan kamu saat ini. Tunggu sampai wanita yang kedua yang aku nikahi bisa memberikan aku keturunan. Tapi aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau dimadu, aku nggak mau. Kamu itu harus bisa terima kenyataan dia. Kalau aku menceraikan kamu saat ini, maka kamu harus membayar semua utang-utang almarhum bapak kamu kepada aku. Kamu tuh jahat banget ya, Mas, sama aku. Kamu tega sama aku. Udahlah. Sekarang kamu berdoa saja. Semoga istri aku yang kedua bisa segera memberikan aku keturunan. Berapa usia kamu? 22 tahun, Tante. Baju yang kamu pakai mahal ya? Enggak kok. Harganya cuma 10 juta aja. Belinya juga dari desainer terkenal gitu. Kamu sudah bersedia kan menikah sama Dahlan? Oh, pastinya itu dia seneng banget. Ya kan? Dahlan mana ya? Ah, sebentar, dia ada di kamarnya. Rika, coba kamu panggil kakakmu. Iya, Mah. Aku mau kamu ikut menemuinya. Aku nggak mau, Mas. Aku rasa aku nggak perlu ketemu sama perempuan itu. Tapi aku minta kamu ikut. Kamu dengarkan, aku nggak mau, Mas. Lagian aku juga nggak mau di antara kalian. Mas, udah ditungguin tuh. Ngapain sih dibujuk? Udah biarin aja. Benar kata Rika. Ngapain kamu bujuk aku? Aku udah nggak penting kan buat hidup kamu. Aku lebih bahagia kalau kamu ceraiin aku. Aku nggak suka ya kamu ngomongin soal perceraian. Mas, ayo Mas buruan. Wanita yang nggak bisa hamil. Ngapain diurusin? Ayo Mas. Ya Allah, dosa apa yang udah aku lakukan sehingga aku harus mengalami cobaan seperti ini? Apa karena aku menikah sama Mas Dahlan bukan karena cinta, tapi karena utang piutang? Aku dinikahinya hanya untuk memberikan keturunan. Setelah aku hamil dan melahirkan anak, aku harus meminta semua yang aku inginkan. Jika menolak, bayi yang aku lahirkan akan aku jual. Gimana menurut kamu? Cantik kan? Hari ini, Mas Dahlan dan wanita itu benar-benar menikah. Aku nggak tahu lagi seberapa kuat aku bisa melihat itu. Hei, ngapain kamu di sini? Kamu nggak terima ya kalau Mas Dahlan ternyata nikah lagi? Cepat bikinin minum buat kami ini.
Mah, biar aku aja ya yang buatin minum. Kasian, Mas Dahlan juga pasti haus kan? Jangan repot-repot saya. Nanti kamu capek loh. Dian, ayo buruan, bikinkan minum. Kamu ngapain barang-barang aku? Dengar ya, kamar ini sekarang udah jadi milik aku. Jadi berhak dong aku ngeluarin semua barang-barang kamu, termasuk berkas itu. Tapi nggak gini caranya. Kenapa? Kamu nggak suka? Sekarang kamu pindahin barang-barang aku. Apa? Hei, kamu itu siapa? Enak aja main perintah-perintah segala. Ada juga aku yang perintah kamu. Berani ya kamu nampar aku? Dasar jelas. Ada apa ini ribut-ribut? Bangun. Mas, ini loh Mas. Dia ngebakar berkas-berkasnya dia. Nggak tahu deh Mas, kayaknya dia cemburu sama aku Mas. Makanya dia bakar berkas-berkasan dia untuk ngebakar aku juga Mas. Pinter banget ya kamu fitnah aku. Aku nggak suka ngeliat cara kamu kayak begini. Mas, kamu percaya fitnahan dia? Heh, dengar ya. Aku tuh nggak pernah mau fitnah orang. Kamu bilang aja kalau kamu cemburu sama aku. Kamu marah kan sama aku. Dan kamu mau ngebakar aku juga ya kan? Mas, itu semua nggak benar, Mas. Sekarang siapa yang bawa barang-barang ini keluar? Iya, aku Mas. Tapi dia yang nyuruh. Sekarang kamu bawa barang-barang ini, ikut sama aku. Sekarang kamu tidur di sini aja. Mas, kamu sampai hati ya nyuruh aku tidur di sini. Kamu tuh harusnya ngaca. Coba kalau seandainya kamu tidak keguguran dan bisa ngasih aku keturunan. Aku rasa nasib kamu tidak seperti kayak begini. Kamu sakit hati ya Mas sama aku. Gara-gara dulu aku tuh nolak kamu. Aku nggak mau nikah sama kamu, bahkan aku ngeluarin kata-kata kotor sama kamu. Terus kamu tetap memendamnya. Sampai akhirnya almarhum bapak aku punya utang besar sama kamu. Dan kamu nikahin aku. Nah, itu jawabannya. Menyakitkan kan? Sekarang siapa suruh zaman dulu itu kamu gonta-ganti pacar. Dan kamu nggak mau nikah sama aku. Sekarang gantian. Aku hamil. Aku harus kasih tahu Mas Dahlan. Mas. Kenapa sayang? Aku capek banget. Seharian meeting. Mas, aku tuh mau kasih kejutan sama kamu. Apa tuh? Kamu hamil? Iya, Mas. Akhirnya aku bisa juga punya anak. Aku harus bisa ngeraup duitnya. Kehamilan ini bikin aku mudah mendapatkan hartanya. Mas, kalau gitu mulai sekarang aku boleh dong dimanjain sama Mas. Biar aku tuh nggak capek Mas. Aku nggak mau kerja-kerja di rumah kayak gini ya Mas ya. Boleh dong sayang. Kan ada Dian. Dian bisa bantu-bantu kamu kan? Makasih Mas.
Halo? Iya, kamu tunggu aja di sana. Ya. Ini aku juga lagi cari cara buat bisa keluar. Tapi nanti aku nggak bisa lama-lama loh. Nggak apa-apa kan? Iya, itu tenang aja. Mas Danu udah aku kasih obat tidur. Ya udah, oke. Ya, dah. Jadi Kumala ngasih obat tidur ke Mas Dahlan. Kumala sayang. Kumala sayang. Mas, Kumala. Mas kamu kenapa Mas? Mas kamu nggak apa-apa? Kumala. Aku ambilin minum ya Mas ya. Kumala. Mas, Kumala sayang. Mas lepasin Mas. Sayang. Mas jangan Mas lepasin. Kumala sayang. Mas lepasin, Mas. Kumala, tadi tuh aku didatengin debt collector, tau gak? Hah? Semua usaha aku bangkrut. Dan aku udah kena penalti di bank. Rumah sama mobil mau disita. Tapi Mas, aku kan nggak bisa secepat itulah minta macam-macam sama Mas Dahlan. Nanti kalau misalkan Mas Dahlan curiga sama aku gimana? Iya, aku paham sih. Kamu kan bisa rayu-rayu dikit ya. Yang penting kamu minta uang sama dia untuk bayar utang aku, ngerti gak sih lo? Dan satu hal harus kamu ingat. Kamu juga belum bayar orang-orang yang jadi keluarga palsu di perkawinan kita. Hah? Iya Mas. Aduh Mas, jangan sampai Mas dia buka mulut. Nanti kalau misalkan mereka buka mulut, gimana ya Mas ya? Yaudah dong, gak usah banyak ngomong deh. Mendingan kamu transfer uang ke aku sekarang, karena aku lagi butuh uang. Satu rencana udah berhasil. Mereka tuh taunya kamu hamil. Makanya kamu buruan hamil dari Dahlan, supaya apapun kau minta, Dahlan pasti kasih. Ya kan? Siap. Lama-lama enak banget ya nih orang. Main stop aku lagi. Supaya aku jadi istrinya Mas Dahlan. Harus ini itulah. Dia tinggal nunggu transferan aja. Dahlan! Kenapa kamu di sini? Mana Kumala? Ma, aku tadi lihat Kumala pergi tapi aku nggak tahu dia kemana, Ma. Kamu ya bener-bener licik. Kamu manfaatin Kumala yang pergi, terus kamu masuk kamar, kamu rayu Mas Dahlan. Kamu bener-bener licik ya. Enggak, Rika. Justru Mas Dahlan yang paksa aku juga nggak tahu Mas Dahlan tiba-tiba jadi aneh gitu. Dia jadi nggak sadar. Kamu itu banyak alasan ya. Kamu iri kan sama Kumala karena dia sudah hamil, terus kamu kepengen hamil juga. Kamu jebak Dahlan. Aku bener-bener nggak tahu, Ma. Bener, aku nggak tahu apa-apa. Ada apa ini ribut-ribut? Aku ini ngantuk dan pusing. Kok aneh? Kenapa Mas Dahlan pusing kayak gitu? Jangan-jangan kamu ngasih pil atau apa? Kamu ngaku? Enggak, Rika, enggak. Justru tadi aku dengar kalau Kumala yang ngasih obat tidur sama Mas Dahlan. Kamu mau memfitnah Kumala ya? Hah? Enggak, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Kumala kamu dari mana? Ini mah tadi aku habis ke dokter. Soalnya tiba-tiba kandungan aku tadinya sakit, Ma. Tadinya sih mau minta antar kalian, cuman takut ganggu, Ma. Ini ngapain sih dia pakai nangis-nangis segala? Perempuan ini, kamu pergi, dia masuk diam-diam ke kamar Dahlan dan melakukan itu. Apa? Kamu ngerayu suami aku? Taruhan kamu. Kumala, kamu jangan bohong. Justru kamu kan, kamu yang ngasih obat tidur sama Mas Dahlan kan? Enak aja kamu fitnah. Jangan coba-coba fitnah aku ya. Oh, apa jangan-jangan kamu sendiri ya yang kasih obat tidur sama Mas Dahlan biar kamu bisa tidur sama Mas Dahlan, terus hamil, terus nggak jadi diceraiin gitu sama Mas Dahlan? Mah, aku nggak mau mah dia terus-terusan ada di sini. Kalau misalkan dia terus-terusan ada di sini, rumah tangga aku bisa hancur, mah. Kumala, sabar kamu. Kita masih butuh dia itu bantu-bantu kita. Tapi kalau dia berhubungan lagi, kita usir dia.
Iya, tapi Mah, satu-satunya cara Mas Dahlan itu harus menceraikan perempuan ini. Karena dia tuh terus merayu Mas Dahlan dan mengambil kesempatan untuk taklukkan hatinya Mas Dahlan. Dasar perempuan pelit. Bagus. Mereka kemakan juga sama sandiwara aku. Aku benar-benar gak sadar apa yang aku kerjakan tadi malam. Rasa-rasanya tidak mungkin. Aku tidur lagi dengan Dian. Ini apa sayang? Ya Mas, ini kan kerjaannya Dian. Siapa lagi kalau bukan dia? Dia itu sengaja ngasih obat tidur sama Mas, biar Mas tuh pusing dan bisa berhalusinasi. Dia kan iri Mas sama aku, gara-gara aku udah hamil dulu. Sayang, aku mau tanya sesuatu. Nanya apa Mas? Kenapa kamu gak pernah ngajak aku ke dokter kandungan? Duh, ya Allah. Perut aku sakit banget. Harusnya aku gak boleh capek-capek kayak gini. Tapi aku harus kuat jalanin ini semua. Dian! Sini kamu! Kamu tuh kurang ajar ya. Kamu ngapain aku tadi malam? Mas, aku gak apa-apain kamu, Mas. Kamu yang paksa aku, Mas. Bohong! Ini ada buktinya. Ini dia. Ini pasti gara-gara ulah kamu kan? Supaya bisa mesra-mesraan sama aku lagi? Enggak, Mas. Justru aku lihat sendiri kalau Kumala yang telepon orang lain, terus dia pergi, Mas. Aku dengar sendiri kalau dia yang ngasih obat tidur itu sama kamu. Aku lihat sendiri, terus aku juga lihat kamu nggak sadar, akhirnya aku nolongin. Bohong! Aku tuh udah gak percaya sama kamu. Kamu udah gak ada gunanya di sini sebenarnya. Kalau gitu ya, Mas. Kalau gitu kamu ceraiin aku sekarang juga. Ceraiin! Roy, gue boleh minta tolong gak sama lo? Nolongin apa? Jadi gini, gue kan baru nikah sama laki-laki yang udah beristri. Kamu dipoligami? Enggak dipoligami. Nikah kok. Cuman masalahnya laki-laki itu dia pengen punya keturunan. Nah, istrinya itu udah 3 kali keguguran. Tapi istrinya tahu kalau kamu mau dinikahi dia? Ya tau lah. Dia bahkan juga setuju kok. Ya meskipun kepaksa gitu deh. Jadi gini loh. Aku mau minta tolong sama kamu dan mau tanyain kenapa ya istrinya itu selalu mengalami keguguran dan kegugurannya itu selalu di usia kandungan 3 bulan. Nih bentar nih, aku punya fotonya. Kenapa kamu pengen tahu soal itu? Nggak apa-apa sih, penasaran aja. Kamu ngerahin suami aku? Keluar. Jangan sampai aku yang diterawang ya. Kumala teman aku. Dia punya niat jahat busuk ke seorang wanita di foto itu. Sorry, aku nggak bisa tolongin kamu. Loh, kok nggak bisa tolongin sih Roy? Kita kan udah lama temenan. Kamu punya niat jahat sama perempuan yang ada di foto itu. Roy, gue kan cuma pengen tahu doang. Masa nggak boleh sih? Cuma pengen tahu masa lalunya itu kayak gimana gitu loh. Kamu hamil? Mereka tuh taunya kamu hamil. Makanya kamu buruan hamil dari Dahlan supaya apapun kau minta Dahlan pasti kasih. Ya kan?
Kamu memanfaatkan kehamilan kamu dalam usia 8 minggu untuk menipu orang lain. Aku nggak mau membantu teman yang jalannya sesat. Roy tahu aku hamil. Nyesel gue minta tolong sama dia. Kalau kejahatan kamu teruskan yang ada dalam rencana kamu, itu akan mencelakai kamu. Maksud kamu apa sih, Roy? Hah? Kamu bilang aku punya niatan jahat. Itu fitnah tau nggak namanya? Itu bukan fitnah, tapi ini benar-benar akan terjadi dan itu ada di benak kamu. Udahlah. Nyesel aku minta tolong. Aku sebagai teman cuma akan ingetin kamu. Jangan teruskan niat jahat itu. Sialan. Kumala? Nah, apa sih? Itu, Mas. Perempuan itu ngeliatin kita, Mas. Aduh, Mas, gawat nih, Mas. Kita harus kasih pelajaran. Kita harus tabrak dia, Mas. Tapi Udah, Mas, daripada kita ketahuan. Cepetan, Mas. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Tabrak dia, Mas. Tabrak, Mas. Ayo, Mas. Gawat. Kumala. Apa benar itu Kumala? Kumala, kamu gak apa-apa? Hah? Gak apa-apa sih, Mas. Mbak, Mbak gak apa-apa? Gak apa-apa, Mas. Aduh, Mas ada Rosemary. Aduh, Mas. Cepat, Mas. Kita harus pergi dari sini, Mas. Ayo saya bantuin Mbak berdiri. Makasih ya, Mas, sudah nolongin saya. Saya Rakyosi, Mbak. Saya Dian. Mbak, saya merasakan kesedihan yang sangat dalam di dada saya. Dan saya melihat ada kehilangan yang berturut-turut. Mbak habis keguguran. Kok kamu bisa tahu? Saya mendapatkan titipan dari Tuhan, Mbak. Saya kadang bisa melihat seseorang. Iya, emang bukan cuma sekali saya mengalami itu. Tapi aku juga nggak tahu kenapa orang itu mau nabrak aku. Dia pengen aku mati. Orang itu, maksudnya Mbak, orang yang di mobil tadi. Apa perempuan itu namanya Kumala? Kamu tahu juga? Aduh, Mas. Gimana ini, Mas? Dian udah tahu. Roy juga udah tahu. Gimana kalau sampai Mas Dahlan juga tahu? Kamu harus cerdik dong, hah? Kamu harus buat suami kamu dan keluarganya itu percaya kalau kamu nggak bohong. Kamu mau, hah? Posisi kamu diambil dia. Mau? Enggak lah, Mas. Lagian gak mungkin juga kali. Dia kan gak bisa hamil lagi, sedangkan aku udah hamil. Sekarang Dahlan udah kasih kamu uang atau belum? Belum, Mas. Sekarang telepon dia, minta uang sama dia. Apain sih? Gue butuh uang. Iya, tapi Mas. Hubungin sekarang Dahlan tuh. Iya, Mas. Halo, Mas Dahlan. Maaf, Mas. Ganggu meetingnya. Gini loh, Mas. Aku kan butuh uang nih, Mas. Buat beli perlengkapan bayi kita, Mas. Sama aku juga kan harus pijat kehamilan gitu, Mas. Bisa kan Mas transfer? Iya, Mas. Makasih ya, Mas.
Mbak, aura rumahnya suram sekali. Gelap. Membuat dadaku sesak. Mbak, jaga diri baik-baik ya. Iya, makasih ya Roy ya. Aku balik dulu ya. Hati-hati ya Mbak. Dari mana aja sih kamu ini? Ditungguin buat masak. Malah telat datangnya. Mana belanjaannya? Maaf Ma, tadi aku emang ke pasar. Cuma tadi ada orang yang mau nabrak aku. Kaki aku keseleo Ma, terus belanjaannya berantakan ketinggalan Ma. Apa? Kurang ngajar. Kamu pikir kamu bisa membohongin saya? Bilang aja kalau uangnya kamu ambil dan kamu tidak ke pasar. Ya kan? Enggak Ma, demi Allah Ma, aku nggak bohong. Dasar licik. Hah, kamu itu sudah licik, ngerayu anak saya, memfitnahku malah. Sekarang kamu mau bohong apa lagi? Sini kamu. Sini. Pelan-pelan Bu, ya Allah Bu. Bu sakit Bu. Nih, lihat perempuan ini. Kamu masih mau mempertahankan dia? Ada apa lagi sih, Ma? Dia itu disuruh ke pasar, ditunggu belanja, ditunggu masak. Katanya kakinya kesleo, katanya mau ditabrak orang. Bangetan banget sih kamu nih. Hah? Mas tapi aku nggak bohong Mas, demi Allah aku nggak bohong. Kamu ini utangnya udah banyak, bikin masalah pula lagi. Kenapa kamu pakai bohong? Mas percaya sama aku Mas, aku nggak bohong sama kamu Mas. Justru tadi aku ngeliat Kumala sama laki-laki lain di dalam mobil. Alah, nggak usah pakai fitnah. Mas tolong Mas, tolong percaya sama aku Mas. Aku ngeliat Kumala sama laki-laki itu, mereka itu seperti pacaran Mas. Cukup! Ya Allah, lapar sekali. Sejak pagi dari pasar aku belum makan apa-apa. Perutku sakit ya Allah. Ikan apa ini, Ma? Oh, enak sekali. Cicipin. Luar biasa. Kumala, kenapa kamu? Makanannya gak enak, Mah. Biar, angkat itu piring Kumala. Cepat! Ian! Sebenarnya, Apaan nih? Mas, maaf Mas, aku nggak sengaja Mas. Gak sengaja apaan? Bilang aja kamu ceroboh kan? Kamu jangan-jangan mau nyelakain aku kan? Iya kan? Enggak, Mas, itu semua bohong Mas. Justru dia yang nyikat aku Mas. Enak aja kamu fitnah aku, hah? Cukup, Dahlan. Ceraikan dia. Kan beres. Mas, aku rela kalau kamu ceraiin aku Mas. Tapi asal kamu tahu ya Mas ya, Kumala itu bohongin kamu Mas. Dia tuh selingkuh. Kalian semua itu dibohongin. Diam kamu. Enak aja ya kamu fitnah aku. Mas, aku nggak suka Mas dia ada di sini. Mendingan Mas usir dia aja deh, Mas. Cukup! Pusing aku lama-lama kayak begini. Aku akan menceraikan dia. Tapi tunggu sampai kamu melahirkan anak aku. Hei, asalkan kamu tahu ya, anakku itu mempertahankan kamu karena hutang kamu. Bukan karena cinta, bukan karena dia pengen punya anak dari kamu. Ngerti itu?
Sini kamu. Sini. Rasain kamu. Mbak. Astaga. Mbak kenapa, Mbak? Roy tolongin aku antar ke dokter ya tuh Raya. Ternyata apa yang aku rasakan dalam mata batinku benar. Makanya aku balik lagi ke sini, Mbak. Ayo aku anterin, Mbak. Tuh kan, Mas lihat sendiri kan? Dia nggak ada di kamarnya. Apa jangan-jangan dia keluar sana lagi? Perempuan macam apa coba? Malam-malam malah keluyuran. Apa jangan-jangan dia punya pacar kali ya Mas ya? Cukup sayang. Dian itu urusannya aku, bukan urusannya kamu. Pokoknya kamu mesti fokus terhadap kesehatan janinnya aku yang ada di dalam perutnya kamu. Masih aja sih dia dipertahanin. Tenang aja, aku nggak bakal menyerah. Ya Allah, semoga aja rahim aku udah dikatakan sembuh sama dokter. Aku mau nembus semua dosa aku ya Allah. Ini tuh nggak seperti yang kamu lihat ya. Jangan coba-coba kamu nyebarin fitnah. Kamu jangan bohong ya Kumala. Jangan-jangan janin yang ada di kandungan kamu itu bukan anaknya Mas Dahlan. Enak aja ya kalau kamu ngomong. Ini tuh anak aku sama Mas Dahlan. Kenapa? Kamu ngadu ya sama Mas Dahlan? Hah? Cuma nggak ada bukti tau gak? Ibu Kumala, hasil di USG Ibu sudah saya serahkan ke suami Ibu. Ini sih Bu. Ternyata bener kan? Janin yang ada di kandungan kamu itu dari laki-laki itu. Dan bukan dari Mas Dahlan. Kamu tuh pembohong. Duh, Mas, gimana ini Mas? Dia udah tahu semuanya. Pokoknya kamu harus kejar. Jangan sampai dia buka mulut. Cepetan. Ayo Mas. Mana sih? Ayo Mas, cepetan. Di mana sih dia? Rasanya tadi ada di sini deh, Mas. Pokoknya kamu harus cari dia. Kamu habisin sebelum dia tuh ngadu ke suaminya. Mas, aku mau bicara sesuatu sama kamu, Mas. Mau bicara apa lagi? Aku udah mau berangkat kerja ini. Mas, tolong Mas dengerin aku kali ini aja, Mas. Sebelum kamu nyesel. Ya udah buruan kalau mau ngomong. Mas, tadi itu aku ke dokter kandungan buat cek rahim. Terus aku ketemu sama Kumala, Mas. Dia juga cek kandungan dia. Tapi dia tuh sama laki-laki, Mas. Dia itu bohong sama kamu. Dia itu hamil sama orang lain. Sementara dia pengen nikah sama kamu. Alah. Nggak usah bikin berita fitnah lagi, kenapa sih? Mas, tolong Mas percaya sama aku. Suster di klinik sana aja bilang sama aku kalau dia adalah suaminya. Sekarang kamu bayangin deh, kenapa dia pengen nikah sama kamu sementara dia punya suami lain? Kamu jangan bikin aku marah ya. Mas, tolong Mas percaya sama aku, Mas. Aku mohon sama kamu. Kalau kamu nggak percaya, kamu datang langsung ke klinik Permata. Kamu tanya sama dokter kandungannya. Atau sekarang gini deh, kenapa dia nggak pernah mau ngajak kamu ke dokter kandungan untuk cek kandungan dia? Karena dia itu nggak mau ketahuan kalau itu bukan anak kamu. Cukup! Mas, tolong Mas percaya sama aku, Mas. Aku tuh nggak mau kamu kesakitin. Aku peduli sama kamu, Mas. Aku kasihan sama kamu.
Aku harus cek semuanya. Awas aja. Kalau sampai dia bohong. Sial, aku udah terlambat ini. Dia benar-benar udah ngadu sama Mas Dahlan. Dokter yakin ini data-data dari Ibu Kumala. Iya Pak, ini adalah data pasien dan keterangan dari suami beliau Bapak Tanu. Ternyata benar yang dibilang dia. Bapak kakaknya Bu Kumala? Iya. Saya kakaknya Ibu Kumala. Sebenarnya saya datang ke sini hanya untuk cross check aja. Siapa tahu ada kesalahan atau masalah yang lainnya. Baik, terima kasih dokter. Tenang, Bu. Tenang, Bu. Kami akan coba operasi, Bu. Kumala, kamu tenang, Kumala. Bu, tenang, Bu. Kamu harus bisa tenang dan belajar ikhlas. Kamu juga dia. Pergi kamu. Pergi kalian, pergi. Pergi. Kenapa mukanya bisa sampai kayak begini, suster? Wajahnya terkena air keras, Pak. Dan kami membutuhkan persetujuan Bapak selaku suaminya untuk menyetujui operasinya. Mas, tolong Mas. Aku lagi ngandung anak kamu, Mas. Aku gak mau kayak gini, Mas. Aku datang ke sini karena memang aku kasihan sama kamu. Aku sudah tahu apa yang terjadi di belakang aku. Tentang perselingkuhan kamu dengan laki-laki yang lain. Dan janin yang ada di perut kamu. Bukan janin aku. Kamu tuh ngomong apa sih? Wanita ini sudah nggak bohongin aku, mah. Dia nggak bohongin tentang kehamilannya. Aku sudah ngecek ke klinik. Ternyata janin yang ada di perutnya dia bukan punya aku, mah. Dan aku akan menceraikan dia. Jangan, Mas. Aku mohon, Mas. Itu semua bohong, Mas. Kamu percaya sama aku, Mas. Udah lama jangan diurusin. Ternyata dia selingkuhi Mas Dahlan. Kamu minta sama laki lu itu ya? Ih, cici. Udah, ayo, Mah. Jangan pergi, Mas. Mas, tolong, Mas. Mau apa mobil ini? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mbak, Mbak nggak apa-apa? Itu belum seberapa, Dian. Mereka dendam, Mbak. Dia itu suaminya Kumala. Dia mengincar Mbak karena Mbak sudah membongkar semuanya ke Dahlan. Ya Allah, Roy. Tapi sampai kapan semua ini berakhir? Mbak berdoa aja ya, Mbak. Yang penting sekarang kita obatin dulu kaki Mbak. Ya. Loh, Kumala kemana? Jangan-jangan dia kabur. Saya harus laporin ke dokter. Hei, siapa kamu? Kumala? Kok kamu kenapa? Kenapa, Mas? Hah? Mas jijik lihat muka aku. Mas mau pergi ninggalin aku. Setelah muka aku kayak gini. Oh, enggak. Aku tadi tuh pengen jenguk kamu ke rumah sakit. Kan kamu nggak tahu. Bohong kamu, Mas. Kamu mau pergi kan ninggalin aku? Mas,
Aku tuh istri kamu, Mas. Aku lagi hamil anak kamu. Selama ini aku selalu ngikutin rencana busuk kamu. Sekarang aku minta tolong sama kamu, Mas. Aku butuh biaya operasi, Mas. Minta duit dong sama Dahlan. Gimana sih? Cuma, Mas. Aku udah diceraikan sama Dahlan. Oh, kamu udah diceraiin. Dia udah tahu rencana busuk aku, Mas. Sekarang kamulah satu-satunya, Mas. Aku minta tolong sama kamu, Mas. Aku pengen biaya itu sekarang, Mas. Aku mohon, Mas. Udah, kamu tenang aja, sayang. Aku mau ngajakin kamu ke suatu tempat. Tapi muka kamu gitu parah sih. Pengen bikin muka kamu tambah sembuh, ya? Makasih, Mas. Ya Tuhan, Kumala, jangan sampai terjadi apa-apa sama dia. Kumala, tahan Kumala. Aku minta maaf. Tahan Kumala. Aku harus minta maaf sama dia. Kumala, tahan. Aku yakin kamu pasti sembuh. Aku bawa kamu ke rumah sakit ya. Kumala, tahan Kumala. 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 Tolong. Tolong. Mau ngapain lo kesini? Lo kan janji mau bagian Kumala, ya? Sekarang gue minta duit karena Kumala mau operasi. Parah, bro. Memang lo pikir gue ini laki-laki bodoh apa? Manalah mungkin. Gue ini akan ngasih uang kepada istri yang sudah selingkuh dari gue. Yaelah, lo kebanyakan ngomong banget sih. Sekarang gue butuh uangnya, lo kasih uangnya sama gue dong. Nggak ada uang buat dia. Gak ada, serius. Makanya jangan kelamaan. Rika, Dahlan bangun, Nah. Mas Tanu berhenti! Berhenti! Mas Tanu berhenti! Mbak Dian akan tinggal di rumah ini. Soalnya rumah ini warisannya jatuh ke tangan Mbak Dian sebagai istri sah. Ibu Rista dan Rika dua-duanya harus dirawat karena depresi, Mbak. Kayaknya enggak, Roy. Aku mau jual rumah ini. Dan separuh dari hasil penjualannya mau aku bayarin utang aku ke Rika. Dan ya paling enggak kan uang itu bisa ngebantu biaya pengobatan mereka. Emang Mbak mau tinggal di mana, Mbak? Seperti janji aku sama kamu, Roy. Aku mau mengabdikan diri aku di panti asuhan. Aku mau merawat anak-anak yang ditelantarkan.